Pernah gak sih, Anda lagi natap daftar tugas yang penting banget, tahu persis harus ngapain, tapi badan rasanya nolak mentah-mentah? Nah, ini bukan karena Anda males loh. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasia gimana caranya memaksa otak Anda supaya nggak cuma nurut, tapi justru benar-benar menikmati kerja keras. Niatnya sih ada ya, rencananya juga udah jelas. Anda pengen belajar, pengen kerja, atau mungkin mau mulai proyek baru itu. Tapi kok kayak ada yang nahan di dalam diri? Ini tuh perang antara pikiran sadar Anda sama reaksi otomatis tubuh Anda. Coba deh kita lihat lebih dekat medan perangnya. Coba deh, lihat kontrasnya. Di satu sisi, ada niat mulia Anda buat jadi produktif. Di sisi lain, ada reaksi impulsif otak yang selalu nyari jalan pintas, scroll dikit atau besok aja deh. Otak kita itu emang dari sananya diprogram buat ngejar dopamin yang cepat dan gampang, biarpun itu artinya harus ngorbanin tujuan jangka panjang kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Perang melawan diri sendiri. Anda harus paham ini bukan sekedar ngelawan rasa malas-malasan biasa. Ini tuh perang melawan program bawaan yang udah ada di otak kita selama ribuan tahun. Dan yang paling bikin frustrasi apa coba? Anda itu udah tahu teorinya, paham banget kalau sukses itu butuh keringat dan rasa nggak nyaman. Tapi anehnya badan kita kayak disabotase dari dalam, narik kita ngejauh dari tujuan. Jadi sebenarnya apa sih kekuatan tak terlihat yang nahan kita ini? Jawabannya ada di bagian kedua kita, bahan bakar Anda. Banyak banget orang salah kaprah, ngira masalahnya itu kurang motivasi. Padahal masalah sebenarnya jauh lebih mendasar. Ini soal jenis energi yang Anda masukin ke mesin Anda. Gini deh, bayangin ya, motivasi itu kayak api unggun kecil. Anget sih, enak pas lagi nyala, tapi kena angin dikit aja langsung padam. Sebaliknya, alasan yang kuat tuh kayak reaktor nuklir. Dia nggak peduli cuaca lagi bagus atau jelek, nggak peduli perasaan Anda lagi gimana. Dia bakal terus ngasilin energi yang dorong Anda maju, bahkan pas lagi badai sekalipun. Ini dia inti dari si cambuk itu. Ini yang mengubah narasi dari saya pengen sukses, jadi saya harus sukses. Pas rasa capek datang, orang-orang ini nggak nanya ke diri sendiri apa mereka lagi mood buat kerja. Mereka cukup lihat wajah anak atau orang tua mereka, dan alasan itu udah jadi perintah mutlak yang nggak bisa ditawar. Nah sekarang giliran Anda. Coba lupain dulu tujuan-tujuan dangkal kayak pengen kaya. Gali lebih dalam lagi. Coba temukan satu alasan. Entah itu satu orang, satu janji, atau satu pembuktian yang saking kuatnya bikin gagasan buat malas-malasan itu terasa kayak sebuah pengkhianatan. Apa sih alasan yang bisa bikin Anda malu buat nyerah? Oke, Anda udah punya bahan bakar nuklirnya. Sekarang waktunya kita benerin mesinnya. Kita masuk ke bagian ketiga, program ulang otak. Soalnya, bahan bakar sekuat apapun bakal percuma kalau mesinnya rusak. Kita akan belajar cara ngubah settingan pabrik otak kita yang emang dasarnya pemalas. Prosesnya sebenarnya simple secara teori, tapi efeknya luar biasa kuat dalam praktek. Kita bakal ngehack sistem penghargaan di otak kita lewat dua langkah. Pertama, bikin distraksi itu terasa nyiksa. Kedua, bikin kerja keras itu terasa nikmat. Caranya, dengan jadi sutradara buat dua film pendek di kepala kita. Film pertama ini genrenya horor. Tiap kali Anda ngerasain dorongan buat nunda-nunda atau buka media sosial, paksa pikiran Anda buat muter film tentang konsekuensi jangka panjangnya. Bukan cuma sekedar, ini buang-buang waktu, tapi jauh lebih dalam dari itu. Bikin visualisasinya se-ekstrim dan se-emosional mungkin. Sambungin tuh, satu klik iseng hari ini dengan gambaran kegagalan paling parah yang paling Anda takutin di masa depan. Ulangin terus, sampai otak Anda mulai mikir, oh, distraksi ini sama dengan rasa sakit. Kesenangan sesaat itu jadi tiket menuju penderitaan. Oke, benci sama distraksi itu baru separuh jalan. Sekarang kita harus bikin otak Anda jatuh cinta sama prosesnya. Caranya sama, tapi kali ini kita putar film fantasi. Sebelum Anda mulai kerja, coba deh ambil waktu semenit aja. Pejamin mata dan bayangin dengan detail banget gimana rasanya pas tujuan Anda tercapai. Rasain bangganya, leganya, senengnya. Latihan ini secara harfiah ngelepasin dopamin loh, tapi dopamin yang sehat, yang nyambung sama usaha. Otak Anda jadi belajar, oh penderitaan sekarang ini investasi buat kebahagiaan sejati nanti. Anda udah punya bahan bakar, mesinnya juga udah di-tuning. Sekarang kita perlu strategi praktisnya di lapangan. Di bagian terakhir ini kita akan bahas satu taktik harian yang super ampuh, telan kodok terbesar. Jadi, apa sih kodok itu? Ini cuma istilah aja ya, buat satu tugas Anda yang paling penting, paling gede dampaknya, dan jujur aja, paling pengen Anda hindari. Tiap orang pasti punya kodoknya masing-masing.
Aturannya simpel banget tapi nggak bisa ditawar. Beresin kodok ini jadi hal pertama yang Anda lakuin di pagi hari. Sebelum cek email, sebelum ngopi, apalagi sebelum buka media sosial. Kenapa? Karena ini semua soal cara kita mainin game dopamin di otak kita. Gini, pas Anda bangun tidur terus langsung buka sosmed, itu sama aja kayak nyuapin otak Anda dopamin dosis tinggi yang murahan. Kayak ngasih gula seabrek. Akibatnya apa? Level dopamin Anda buat hari itu jadi ketinggian. Nah, pas Anda mau pindah ngerjain tugas susah yang dopaminnya kecil, otak bakal nolak. Rasanya kayak disuruh makan sayur tawar abis makan kue coklat. Intinya gini, ngecek HP pagi-pagi itu sama kayak makan es krim buat sarapan. Ya enak sih, tapi itu langsung ngerusak selera makan Anda buat menu utama yang lebih bergizi, yaitu kerjaan penting Anda. Jadi paksain diri Anda. Tiap pagi telan kodok Anda duluan, pas energi dan kemauan Anda lagi di puncak-puncaknya. Jadi, ini dia 3 senjata di dalam kotak perkakas disiplin Anda. Pertama, bahan bakar. Temukan alasan kuat yang jadi cambuk Anda. Kedua, program ulang otak. Asosiasikan rasa sakit dengan gangguan dan rasa nikmat dengan usaha keras. Dan ketiga, eksekusi harian. Telan kodok terbesar Anda tiap pagi. Tapi ingat, penjelasan ini nggak ada gunanya kalau nggak ada tindakan. Membangun kebiasaan ini butuh paksaan dan strategi yang disengaja. Nggak terjadi gitu aja. Jadi saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan penting. Mulai besok, kodok apa yang akan Anda telan pertama kali? Coba tentukan dari sekarang, dan besok pagi langsung hajar.